Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman pernah merasakan tubuh yang panas saat berada di dekat api? Atau merasakan bingung mengapa saat sendok dimasukkan ke dalam air teh panas, sendok pun berubah menjadi panas? Maka itulah yang disebut perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu panas atau kalor. Jadi, kalor atau panas berarti energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dengan satuan internasional dari kalor adalah joule. Lalu, benda yang mampu menghantarkan panas dari benda satu ke benda lain disebut konduktor. Dan contohnya besi yang panas, maka panasnya akan merambat ke benda di sekitarnya. Dan benda yang tidak mampu menghantarkan panas disebut isolator, dan contohnya kain, karet, di mana saat mengangkat panci yang panas, tangan kita akan kita lapisi dengan kain untuk menghambat perambatan panas. Konduktor banyak kita jumpai pada logam, karena partikel logam memiliki ikatan yang kuat, di mana kerapatan partikel yang sangat berdempetan yang menyebabkan energi panas tidak terlepas melainkan menjalar ke seluruh arah logam, contohnya adalah besi. Sekarang, mari kita cari tahu apa itu konduksi. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, pertama adalah panci yang digunakan untuk memanaskan air akan terasa panas karena adanya rambatan api ke panci. Setelah itu, kita akan membahas mengenai konveksi. Teman-teman tahu kan, konveksi itu artinya perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, contohnya terjadi pada udara dan angin. Contoh proses konveksi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah gerakan naik turun air ketika kita panaskan. Hal ini terjadi karena apabila air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, volumenya akan bertambah, di mana saat volumenya bertambah akan berbanding terbalik dengan massa jenis si air tersebut. Sehingga massa jenis air panas itu mengecil yang menyebabkan gerakan naik ke atas oleh air panas. Radiasi. Teman-teman tahu tidak apa arti radiasi? Yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. Karena apa? Karena adanya angin matahari. Hukum pertama termodinamika. Teman-teman tahu tidak apa bunyi hukum pertama termodinamika? Jadi, hukum pertama termodinamika itu berbunyi, jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Sehingga dapat kita rumuskan Q sama dengan delta H ditambah W. Di sini terdapat ketentuan di mana usaha akan bernilai positif apabila sistem melakukan suatu usaha, dan usaha akan bernilai negatif apabila sistem menerima suatu usaha. Dan kalor akan bernilai negatif apabila sistem melepas kalor, dan kalor akan bernilai positif apabila sistem menerima kalor. Teman-teman pernah kan mendengar istilah sistem, lingkungan, semesta, dan keadaan? Jadi teman-teman, sistem itu artinya benda yang akan kita amati. Lalu lingkungan berarti benda di luar sistem. Dan semesta artinya keberadaan antara si sistem dengan si lingkungan. Dan keadaan artinya sesuatu yang terjadi pada sistem. Macam sistem termodinamika. Pertama, sistem termodinamika terbuka, artinya sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi dan pertukaran massa. Contohnya merebus air tanpa tutup. Yang kedua, sistem termodinamika tertutup, yaitu sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi tanpa pertukaran massa. Contohnya merebus air dengan tutup. Ketiga, sistem termodinamika terisolasi, yaitu sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan energi dan tanpa terjadinya pertukaran massa. Contohnya termos yang tertutup rapat, maka terjaga suhu air panas di dalamnya sehingga akan selalu tetap panas.